keluarga. Artinya gini, orang ini dibiayai keluarga tertentu, kemudian dia jadi saksi yang menguatkan keluarga tersebut. Nah, yang seperti ini tidak diterima. Berikutnya yang terakhir, yang menuduh wanita baik-baik berzina. Menuduh orang, nggak mesti wanita, laki-laki juga bisa. Menuduh orang baik-baik berzina. Nah, ini juga persaksiannya tidak diterima, ya. Dan sudah kita bahas ada perbedaan pendapat, apakah kalau dia tobat diterima kesaksiannya lagi atau tidak, ya. Jumhur menyatakan kalau dia bertobat kesaksiannya diterima lagi. Nah itu, lalu terakhir orang yang kesaksiannya tidak diterima, di sini kata Imam An-Nawawi, wala badawiyun ala sahibi qaryah, dan tidak diterima kesaksian orang pedalaman terhadap orang di kampung. Tidak diterima kesaksian orang Baduy, orang pedalaman terhadap orang kampung. Alasannya apa? Kan ada hadisnya. Hadisnya menyatakan tidak boleh seorang Arab Baduy bersaksi terhadap orang yang ada di kampung. Nah, kira-kira kenapa alasannya? Sudah kita bahas kan ini kan? Kata Nabi kan, la tajuzu syahadatu badawin ala sahibi qaryah. Kesaksian seorang Baduy, orang pedalaman, ini tidak diterima kalau dia bersaksi terhadap orang yang ada di kampung. Orang pedalaman bersaksi terhadap orang kampung, apalagi orang di kota, istilahnya itu. Kenapa tidak diterima? Ya, jadi kata para ulama, ya itu karena mereka ini orang jahil. Rata-rata mereka jauh dari ilmu, jauh dari peradaban, dan mereka punya sikap keras, kaku dalam masalah beragama, dan juga keumuman mereka tidak menjaga kesaksian. Mereka tidak menjaga kesaksian sebagaimana mestinya. Nah, makanya tidak diterima. Nah, namun Imam Asy-Syaukani menyatakan ini kalau orang pedalamannya tidak dikenal. Maksudnya tidak dikenal apa? Akhlaknya, tidak dikenal kejujurannya, maka ditolak. Adapun kalau orang Baduy ini, orang pedalaman ini diketahui kejujurannya, diketahui baik akhlaknya, maka dalam hal ini kesaksiannya diterima, ya. Jadi hadisnya tidak mutlak dipahami dengan makna tadi. Hadis tadi menolak kesaksian seorang Arab Baduy, orang pedalaman, maksudnya yang tidak dikenal. Adapun kalau dikenal maka kesaksiannya diterima. Jelas apa ya? Ini itulah beberapa orang yang kesaksian mereka tidak diterima dalam perseteruan, persengketaan, dan di pengadilan. Ya, jadi ada berapa tadi? 5 ya tadi ya, lebih. Nah, sekarang kita masuk pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa tajuzu syahadatu man yashhadu ala takriri fi'lihi au qawlihi idzan tafatit tuhmah. Ya. Dan kata Imam Asy-Syaukani tadi, dan diperbolehkan kesaksian orang yang bersaksi atas pengakuan perbuatannya atau perkataannya jika kecurigaan hilang darinya. Dibenarkan, diterima kesaksian orang yang bersaksi atas perbuatan yang ada pada dirinya atau ucapannya jika kecurigaan hilang dari dirinya. Maksudnya begini, kalau misalkan ada orang, misalkan seorang ini, seorang A misalkan menyatakan dalam misalkan gini, A berkata kepada B, saya akui kalau saya ini berhutang kepadamu 10 juta. Saya akui, saya punya hutang kepada kamu 10 juta. Misalkan A ngomong ke B begitu. Dan ternyata di kemudian hari
A ini meninggal. Nah, si B nagih kepada siapa? Kepada siapa kira-kira? Keluarganya A kan? Nah, keluarga A-nya nolak. Keluarga A-nya nolak. Maka dalam hal ini kesaksian si B bisa diterima. Kalau kata Imam An-Nawawi, kata Imam Asy-Syaukani, kalau memang kecurigaan hilang dari dirinya, artinya orangnya tidak dicurigai. Jelas? Atau contoh lain gini, seperti seorang misalkan membeli sesuatu, A membeli sesuatu dari B. Misalkan A bilang, tadi saya ngambil misalkan 1 karung beras, tidak diketahui B, mungkin karena sibuk. Nah, akhirnya B ternyata dia. Nah, ternyata di kemudian hari A ini meninggal. Si B nagih kepada keluarganya. Maka dalam hal ini si B bisa bersaksi. Saya bersaksi si fulan pernah mengaku bahwasanya dia pernah ngambil karung beras beras 1 karung. Ya. Ini dibenarkan kalau B tidak ada kecurigaan pada diri B. Orangnya jujur dan semacamnya. Jelas apa ya? Apa dalilnya seperti ini boleh? Kata Imam Asy-Syaukani, kita baca. Ya, wa amma kaunuha tajuzu syahadatu man syahida ala taqriri fi'li aw qawli idzan tafati tuhmah fali annahu lam yarid ma yamna'u min dzalik hatta tukhassisuhu min umumil adillah. Adapun diperbolehkan kesaksian orang yang bersaksi atas penetapan perbuatannya atau perkataannya jika hilang kecurigaan darinya karena tidak ada hadis yang melarang, riwayat atau dalil yang melarang dari demikian sehingga perlu dikecualikan dari keumuman dalil. Artinya gini, itu tidak ada dalil yang melarang, makanya seperti itu diizinkan. Ya, ini perkataan Imam Asy-Syaukani ya. Alasannya apa? Keumuman dalil mencakup itu dan tidak ada pengecualian. Lalu kedua, Imam Asy-Syaukani menyebutkan dalil berikutnya, wa aidan haditsu qauli khabaril murdi'ah. Demikian pula yang bisa menjadikan dalil dalam hal ini hadis tentang ucapan atau kabar seorang wanita yang menyusui. Wa qauli sallallahu alaihi wasallam ba'da khabari kaif wa qad qil, dan juga sabda Nabi setelah mendengar kabar wanita tadi yang mengaku sudah menyusui, bagaimana lagi sudah terjadi. Maksudnya apa Bapak? Jadi ini kisahnya tentang Uqbah bin Al-Harith, seorang sahabat Nabi. Jadi Uqbah ini menikah dengan seorang wanita. Nah, setelah menikah sudah berhubungan layaknya suami istri, tiba-tiba datanglah seorang wanita lalu berkata, saya pernah menyusui kalian berdua. Jadi berkata kepada Uqbah, saya pernah menyusui kalian berdua. Ketika kalian masih kecil, nih kalian berdua saya susui. Berarti apa ini statusnya? Uqbah sama istrinya? Saudara sepersusuan. Nah, sedangkan dalam Islam seorang pria tidak boleh menikahi wanita yang masih saudara sepersusuan. Nah, namun ini kan kabar dari satu orang perempuan, ya. Maka reaksi Uqbah tidak langsung terima. Gimana nih? Ini ucapan wanita nih kan? Dia bersaksi atas dirinya bahwasanya dia pernah ini. Akhirnya dilaporkan kepada Nabi SAW dari Mekah, bayangkan, pergi ke Madinah hanya untuk nanya itu. Datang kepada Nabi, lalu apa reaksi Nabi? Kaif wa qad qil, bagaimana lagi sudah terlanjur dikatakan dia begitu. Artinya Nabi nerima tidak ucapan wanita tadi? Nerima. Nah, ini ucapan satu orang wanita bersaksi atas dirinya, maka dalam hal ini diterima. Jelas apa ya? Nah, ini jadi kalau misalkan ada orang yang membuat pengakuan, suatu pengakuan yang tidak, dengan pengakuan tersebut dia tidak dapat keuntungan, nggak dapat keuntungan apa-apa, tidak ada kecurigaan apa-apa, maka pengakuannya diterima. Jelas? Ya, contohnya seorang mengaku seperti tadi kasusnya, dia pernah menyusui seorang anak.
Ketika dia ngaku itu, dia nggak dapat keuntungan apa-apa. Dia nggak mengharapkan uang dari si Uqbah dan istrinya, maka kesaksian seperti ini diterima. Nah, ini bisa kita kiaskan dalam masalah apapun. Misalkan masalah sejenis dengan apa? Wanita persusuan, misalkan dalam masalah masalah jual beli, misalkan ada dua orang misalkan berselisih. Nih, kalau tadi yang contoh pertama mungkin kurang pas ya. Contoh ini aja lah. Ada dua orang berselisih tentang barang yang dibeli oleh A dan yang dijual oleh B. A mengaku dia menjual misalkan 1 kilo, B menyatakan 2 kilo. Lalu datanglah seorang bersaksi, si B ngambil 1 kilo bukan 2 kilo. Nah, si orang C ini, anggap C ini nggak ada dapat keuntungan lewat saksi tersebut. Dia nggak dapat uang dari B dan nggak dapat uang dari A. Tapi dia orang yang jujur. Maka kasusnya dalam hal ini kesaksiannya bisa diterima. Jelas apa ya? Kalau memang dia orang yang jujur, tidak ada kecurigaan. Tapi kalau dia ternyata condong ke salah satu A atau B, misalnya dia teman akrab A atau teman akrab B, maka kesaksiannya bisa ditolak ya. Yang mana, yang C ini? Oh iya, makanya saya salah itu. Betul. Itu makanya saya salah contoh. Contohnya mungkin yang ini, yang terakhir ya. Kalau yang pertama kurang pas karena apa? Dia menguntungkan dirinya ya dengan saksi ya. Makanya kasusnya seperti ini Bapak ya. Saya ralat ya. Kasus pertama tadi Bapak yang kasus jual beli atau tadi hutang piutang itu mungkin diralat, bukan seperti itu. Kasus seperti terakhir. Artinya apa? Ketika bersaksi dia tidak dapat untung apa-apa. Contohnya seperti wanita yang bersaksi bahwa Uqbah dan istrinya disusui. Jadi si wanita ini tidak dapat keuntungan apa-apa. Begitu juga tadi kalau misalkan ada dua orang yang berselisih, lalu datang C nggak ada hubungan dengan A dan B, tapi dia jujur, maka kesaksiannya bisa diterima. Adapun yang pertama itu keliru Bapak, yaitu justru ketika dia bersaksi itu menguntungkan dirinya, ya nggak? Ya keliru. Tidak lanjut dari kesaksian Apanya? Kenapa? Kisah Uqbah. Fasakh langsung, bukan cerai, fasakh. Fasakh beda dengan cerai. Kalau cerai itu dapat hak wanita, misalkan maharnya bisa diambil. Iya. Fasakh itu gugur. Jadi nggak seperti cerai Bapak kalau fasakh itu. Nah, itu juga dari sini juga kita bisa ngambil pelajaran, hati-hati dalam menyusukan anak kita kepada wanita lain. Jadi jangan sembarangan. Jadi kalaupun misal kita butuh anak kita disusui oleh wanita lain, harus dipastikan wanita ini di mana, namanya siapa, anaknya berapa. Harus kita tahu ya, karena kalau misalkan dia udah disusui dan sudah sesuai dengan kadar susu yang 5 kali itu minum itu, dia berarti sudah, anak kita ini udah jadi anak susu dia. Nanti kalau dia punya anak, itu jadi mahram. Maka jangan sampai di kemudian hari kita tidak ngecek anak kita udah dewasa, anak ibu itu udah dewasa, nikah karena nggak tahu. Nah, itu haram. Ya, maka kita harus perhatikan siapa yang menyusui anak kita. Anaknya, maksudnya status anaknya. Kalau kayak gitu disandarkan ke ibunya. Ibunya, ya, karena itu pernikahan yang tidak sah. Walaupun si laki-laki kan istilahnya bapak biologis ya, istilahnya kayak gitu ya, tapi nggak disandarkan kepada bapaknya, karena pernikahannya tidak sah. 5 kali. Wah, 1 kali enggak, 2 kali juga enggak. Kalau udah 5 kali dia ini selesai udah, itu udah sah. Jadi ibu susu misalnya, anak kita jadi anak susu dia. Nanti kalau dia punya anak, si ibu ini jadi saudara sepersusuan. 5 kali Bapak ya. 5 kali itu berapa kali atau selamanya gitu? Maksudnya itu 1 hari berapa kali disusui? 5. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau menyebutkan kalau jadi 5 gelas.
Ada 5 gelas sudah jadi sada sepersusuan. Itu pernah ditanyakan kepada Syekh Utsaimin kayak gitu. Ya Bapak ya. Jadi karena mungkin beliau menakaratnya gini, sebenarnya patokannya kalau sampai minum itu dia udah kenyang copot. Nah cuman kan ini nggak ada apa ukuran yang pasti kan. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin mengatakan 5 gelas. 5 gelasnya gimana? Ini juga saya nggak tahu nih. Apa? Iya, artinya sampai kenyang. Karena ada yang sebenarnya kenyang sampai copot sendiri si anak ini. Iya, sampai kenyang. Iya memang. Cuma kan ini standarnya kan nggak jelas. Makanya Syekh bisa memberikan contoh. Contohnya dibikin 5 gelas. Ini mungkin aja kan, artinya diperah gitu loh. Karena nggak mesti ini Bapak, nggak mesti nempel. Kalaupun diperah, diminumkan sampai 5 gelas, itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin udah jadi mahram bagi ibunya, bagi wanita tersebut. Jelas ya? Zaman sekarang kayaknya udah mulai jarang ya kayak gini. Iya nggak? Tapi tetap yang seperti ini hukum Allah berlaku sampai hari kiamat. Maka kita harus perhatikan kepada siapa anak kita menyusu ya. Jangan sembarangan. Perhatikan wanitanya, keluarganya seperti apa, dan pilih-pilih juga. Tidak semua wanita layak menyusui anak kita. Karena apa? Air susu yang diminum oleh anak kita, ini kan ada ikatan batin dengan si ibunya kan. Kalau ibunya orang baik, menyusui anak kita, insya Allah anak kita baik. Tapi kalau si ibunya, wanitanya bermasalah, ya namanya ini ada hubungannya Bapak. Pasti ada hubungannya. Maka pilih-pilih, gak semua wanita layak menyusui anak kita. Pilih wanita yang baik, wanita yang solehah, yang tidak punya masalah. Nah itu ya. Lalu kita lanjut, itu pembahasan tadi kata Imam Syukani. Lalu pembahasan berikutnya disebutkan oleh Imam Syukani. Nah ini, wasyahadatu zur min akbaril kabair. Kesaksian palsu termasuk dosa yang sangat besar. Kesaksian palsu termasuk dosa yang sangat besar. Seperti apa kesaksian palsu maksudnya? Syahadatuz zur. Seperti apa? Ya palsu misalnya gini. Demi Allah, si fulan ini kemarin masuk ke rumah itu, padahal tidak. Ini namanya kesaksian palsu, dan ini termasuk dosa yang sangat besar. Apa dalilnya? Imam Syukani menyebutkan dalilnya. Di sini kata Imam Syukani dalilnya dalam hadis Anas dalam Sahih Bukhari Muslim dan selainnya. Kata Anas, dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kabair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang dosa-dosa besar. Au su'ila 'anil kabair, atau beliau ditanya tentang dosa-dosa besar. Faqal, maka beliau pun bersabda, asyirku billah wa qatlun nafsi wa 'uququl walidain. Beliau ditanya tentang dosa-dosa besar, maka beliau menjawab menyekutukan Allah, syirik, membunuh jiwa yang tidak bersalah, dan durhaka kepada kedua orang tua. Ini dosa-dosa besar, syirik, membunuh jiwa yang tidak bersalah, lalu durhaka kepada kedua orang tua. Lalu setelah itu beliau pun bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Beliau bertanya balik, maukah kalian kukabarkan tentang dosa yang sangat besar? Qauluz zur, ucapan palsu. Atau beliau berkata syahadatuz zur, kesaksian palsu. Nah, ini dosa besar. Dalam riwayat lain, Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya dalam Sahih Bukhari Muslim juga, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian kukabarkan tentang dosa-dosa yang sangat besar? Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah, kabarkan kepada kami dosa-dosa yang sangat besar. Beliau pun bersabda, al-isyraku billah, berbuat syirik, wa 'uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Syirik, durhaka kepada orang tua. Wa kana muttaqian, ketika itu beliau dalam keadaan gini, bersandar. Dosa-dosa besar itu syirik dan durhaka kepada kedua orang tua. Fajalas, setelah itu beliau duduk. Waqal, lalu beliau bersabda, ala wa quluz zur wa syahadatuz zur. Ketahuilah
ucapan palsu dan kesaksian palsu juga termasuk dosa besar. Ketahuilah, ucapan palsu dan kesaksian palsu termasuk dosa-dosa besar. Fama zala yukarriruha. Beliau terus mengulang-ulangnya. Hatta qulna laitau sakat, sampai kami berkata seandainya saja beliau diam. Kenapa? Karena sering. Itu timbul pertanyaan, oh berarti para sahabat ini nggak sopan dong. Coba beliau diam, gitu maksudnya. Maksudnya apa nih? Maksudnya bukan berarti para sahabat benci dengan ucapan Rasul, tapi kasihan sama Rasul. Kok sampai ngulang-ngulang gitu? Ketahuilah, kesaksian palsu termasuk dosa besar. Ketahuilah, ucapan palsu termasuk dosa besar. Ketahuilah, kesaksian palsu termasuk dosa besar. Ketahuilah, ucapan palsu termasuk dosa besar. Diulang-ulang sampai para sahabat berkata, mudah-mudahan beliau diam. Artinya mereka kasihan karena Rasulullah mengulang-ulang perkataan tersebut. Itu maksudnya ya. Nah, artinya hadis ini menunjukkan bahwasanya ucapan palsu, kesaksian palsu ini termasuk dosa yang sangat besar. Ya, jangan sampai kita berani berkata demikian. Ya, bersaksilah dengan benar. Ya. Padahal yang mencari bertanya sama kita. Oh beda. Kasusnya beda. Ini kasusnya dalam pengadilan ada orang yang bersalah, misalnya kita bersaksi enggak dia nggak bersalah, nah itu. Adapun kalau kasus seperti tadi enggak termasuk. Itu bukan kesaksian palsu. Anggap itu dusta ya. Tapi itu dusta yang diperbolehkan, menyelamatkan nyawa, boleh. Nah, tapi kalau mau lebih aman lagi, kata para ulama, tauriyah. Tauriyah itu mengucapkan satu kalimat yang memiliki dua makna. Yang ngomong menginginkan makna A, tapi yang dengar mengira makna B. Maksudnya apa? Misalkan ada orang dikejar-kejar oleh pembunuh. Kita tahu orang ini tidak bersalah, berlindung di rumah kita. Masuk, tolong melindungi saya. Kita tutup pintu. Dia itu digedor-gedor. Dibuka. Kamu lihat ini tidak? Jadi dia lagi nyari orang yang sembunyi tadi. Nah, kebetulan yang sembunyi itu di kamar kan? Ditanya, ada tidak orang itu di sini? Saya jawab, nggak ada. Akhirnya dia pergi. Iya, maksudnya gini, demi Allah nggak ada. Dia akan nanya, ada orang itu di sini? Nggak ada, demi Allah nggak ada. Maksud saya nggak ada di depan pintu, adanya di dalam kamar. Nah, ini namanya apa? Tauriyah. Mengucapkan satu kalimat yang memiliki dua makna. Yang ngomong saya menginginkan makna A, tapi yang dengar mengira makna B. Nah, yang seperti ini diperbolehkan. Nah, artinya Bapak yang seperti ini diperbolehkan itu lebih bagus. Tapi kalaupun dusta, itu pun nggak apa-apa. Karena demi menyelamatkan nyawa orang yang tidak bersalah. Tapi kalau bisa tauriyah, nggak masalah tauriyah. Seperti yang dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim dengan Sarah berjalan lewati suatu kampung, yang mana orang-orang kampung tersebut doyan ngambil istri orang. Hobi ngambil istri orang. Jadi kalau ada suami istri lewat situ, wah nih istrinya diambil. Tapi kalau seorang pria berjalan bersama saudarinya, kakaknya, adiknya, nggak berani diambil. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim sama Sarah istrinya lewat situ, dihadang oleh orang di kampung situ, tanya, siapa wanita ini? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Saudari saya. Oh, nggak jadi mereka ngambil. Nah, Nabi Ibrahim menggunakan tauriyah. Orang yang dengar ngira saudari, maksudnya saudari apa? Kandung. Padahal maksud Nabi Ibrahim ini saudari seiman. Iya nggak? Istrinya saudari seiman kan? Ya itu. Nah, itu namanya tauriyah dan itu diperbolehkan ya. Tapi kalaupun tidak pakai tauriyah, berdusta dalam kasus tadi diperbolehkan. Karena demi menyelamatkan nyawa manusia. Tapi kalau bisa tauriyah lebih bagus. Jelas apa ya? Jadi tadi kalau saya, mana si fulan ada di sini? Demi Allah nggak ada di sini. Maksudnya di depan pintu nggak ada, tapi dalam kamar ada. Itu namanya tauriyah. Seperti Abu Bakar bersama Nabi hijrah, ketemu orang musyrik, sedang mencari Nabi Muhammad. Dia kenal Abu Bakar tapi tidak kenal Nabi Muhammad. Ditanya ke Abu Bakar, siapa orang ini? Penunjuk jalan. Penunjuk jalan. Oh, penunjuk jalan dibiarkan lewat. Padahal maksud Abu Bakar apa? Penunjuk jalan ke surga. Tapi yang nanya ngira, oh penunjuk jalan menuju satu tempat.
Nah, itu namanya tauriah. Itu diperbolehkan. Tapi Bapak, walaupun diperbolehkan, hendaknya jangan sering-sering dilakukan. Artinya kalau kita butuh saja, tapi kalau dalam setiap ngobrol kita pakai tauriah, lama-kelamaan orang kira, oh ini orang nggak beres. Iya nggak? Jangan ya. Jadi kalau dibutuhkan aja, kalau dibutuhkan nggak masalah. Yaitu tentang syahadatuz zur. Sekali lagi, jadi bersaksi palsu, mengucapkan perkataan palsu ini dosa yang sangat besar. Berikutnya, pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh Imam Syaukani rahimahullah. Nah, wa idza ta'aradal bayyinatan wa lam yujad wajhu tarjih qusimal mudda'a. Jika dua bukti bertabrakan dan tidak ada yang bisa menguatkan salah satu dari keduanya, maka barang atau sesuatu yang jadi gugatan dibagi antara penggugat dengan digugat. Jika orang yang menggugat, jika dua bukti bertabrakan dan tidak ada yang bisa menguatkan salah satu dari keduanya, maka barang yang digugat, sesuatu yang digugat dibagi antara penggugat dengan yang digugat. Gini, dalam kasus misalkan gini, anggap seorang A dan B konflik masalah rumah. A menyatakan, ini rumah saya beli tahun segini, ininya istilahnya akta ya, akta jual beli ya, atau bukan akta, apa namanya, surat tanah, akta jual beli ya. Nih, lalu B menyatakan, enggak, saya juga, ini rumah saya, buktinya apa nih, surat jual beli. Ternyata ada dua, dan dua-duanya kuat, tercatat apa istilahnya di atas notaris. Ini tanda tangan notaris, oh sama, gimana nih? Masing-masing mengklaim ini punya saya, ini punya saya. Maka kalau memang tidak bisa dikuatkan, mana yang kuat nih? Apakah A atau B? Maka rumahnya dibagi jadi dua. Dibagi jadi dua. Oh ya. Kalau nanti anak itu bisa dan apa? Kalau anak kalau anak nggak bisa. Itulah. Jadi sesuatu yang bisa dibagi apa ya? Misalkan rumah, hewan. Kalau hewan bisa aja. Hewan dinilai, misalkan ini sapi nih, diklaim oleh A, diklaim oleh B, masing-masing bawa bukti. Nih, surat jual belinya saya beli dari Simpulan, ada tanda tangan camatnya. Satu juga sama, tanda tangan camat tuh. Kok sama? Maka dalam hal ini sapinya dibagi jadi dua. Maksudnya apa? Dipotong? Enggak, maksud apa ya? Bisa dihargai. Apa? Bisa dihargai. Iya, dihargai atau dijadikan milik berdua. Yaudah, kalian berdua berserikat dalam sapi ini. Saya kan anak. Ya, apa dalilnya? Kalau ada kasus seperti itu dibagi dua. Nah, di sini Imam Syaukani menyebutkan hadis dari Abu Musa dalam Sunan Abu Daud dan Hakim dan Baihaqi bahwa anna rajulain idda'aya ba'iran ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dua orang mengklaim seekor unta di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dua orang mengklaim ini unta saya, yang satu unta saya. Faba'atha kullu wahidin minhuma bisyahidain. Perhatikan, masing-masing orang ini membawa dua saksi. Lihat, kan kita kan udah bahas orang yang menggugat, menuduh harus bawa. Nah, masing-masingnya bawa dua saksi. Ya. Akhirnya apa? Faqasamahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bainahuma nisfain. Akhirnya Nabi membagi unta itu menjadi dua bagian untuk keduanya. Dibagi setengah-setengah. Nah, ini karena apa? Masing-masingnya bawa dua saksi dan kuat. Dua saksi ini jujur, dua saksi ini adil, dua saksi ini adil, ya sudah bagi dua. Nah, jelas apa ya? Nah, ini terjadi di zaman Nabi dan bisa juga berlaku di zaman sekarang. Kalau memang buktinya kuat, saksi atau surat tertulis harus jelas, maka hakim harus jeli teliti. Kalau memang dua saksi ini, dua bukti ini, salah satunya kuat, yang lain lemah, ambil yang kuat. Tapi kalau dua-duanya kuat, ya sudah, bagi dua, seperti yang dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas apa ya?
Ya mungkin sampai sini dulu. Nah itu yang rumit tadi bertanya gimana tuh. Ini mengklaim anak saya. Hah? Iya tes DNA, mungkin tes DNA itu lebih menguatkan. Ya. Maksudnya gini, masing-masing bawa saksi juga gitu. Iya, makanya kalau gitu mungkin solusinya tes DNA itu betul. Itu udah nggak bisa diingkari kalau udah DNA penguat itu. Zaman dahulu pernah ada, zaman dahulu zaman Nabi siapa, Nabi Ayub ya, Nabi Daud ya, masih ingat yang 2 orang klaim ini anak saya. Nabi Sulaiman betul. Ya mungkin Bapak kisahnya panjang, insya Allah pertemuan berikutnya kita bahas ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.